Bapak Ibu sekalian, tema gereja kita di tahun 2026 ini adalah Impactful Life, ya. Pertanyaannya bukan apakah hidup kita berdampak atau tidak. Karena setiap kita hidupnya pasti berdampak. Tinggal pertanyaannya begini, dampak yang kita berikan itu menjadi berkat atau menjadi sandungan. Berkat yang dikeluarkan, dampak yang dikeluarkan dari hidup kita membawa orang semakin dekat kepada Tuhan atau semakin jauh daripada Tuhan. Itulah tema besar kita di tahun 2026 ini, Impactful Life. Maka itu yel-yel kita adalah hidup berdampak dan jadi berkat. Ya, di bulan Januari kita belajar tentang bagaimana kita harus berani berubah. Berubah itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi soal berani atau tidak berani kita meninggalkan zona nyaman kita agar supaya hidup kita berubah semakin serupa dengan Kristus. Kemudian di bulan Februari kita banyak belajar tentang komunitas yang sehat. Salah satunya ayat emasnya adalah besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Sebentar saya mau tukar mic saya, kayaknya ada sedikit gangguan ya. Iya, baik. Di bulan Februari adalah komunitas yang sehat. Jadi komunitas yang sehat itu bukan komunitas yang tidak ada gesekan. Tapi komunitas yang sehat adalah komunitas di mana akan ada gesekan. Di mana kemudian satu dengan yang lainnya saling menajamkan. Dan itu membuat kita bisa berespons seperti Kristus. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa secara rohani. Dan kemudian di bulan Maret ini subtema kita adalah semangat membawa jiwa. Bersama saya ucapkan semangat membawa jiwa. Inilah subtema sepanjang bulan Maret ini. Mari kita baca ayat emas untuk bulan Maret ini dari Lukas 19 ayat yang ke-10. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membacanya. 2, 3. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, perhatikan Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa artinya? Artinya bahwa satu jiwa itu sangat-sangat berharga di hadapan Tuhan. Berapa harganya? Mari kita lihat. Di Gerasa ada seorang yang gila, ya. Yesus rela pergi jauh-jauh ke Gerasa hanya untuk menjumpai satu orang gila. Dan kemudian ketika orang gila ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka dia dilepaskan dari roh jahat dan orang ini menjadi sembuh. Kemudian di dalam kitab Lukas pasal 15 ada 3 perumpamaan. Perumpamaan yang pertama tentang orang yang punya 100 domba. Dan kemudian hilang 1 domba. Dan 1 domba itu dia cari sampai ketemu. Ya, meskipun dia masih ada 99 ekor domba yang tidak terhilang. Kemudian dilanjutkan dalam perumpamaan itu ada seorang wanita memiliki 10 dirham. Dan kemudian hilanglah 1 dirham. Maka wanita ini tidak bisa tidur. Dia cari dirham itu sampai ketemu. Dan Alkitab bilang waktu domba yang hilang itu ketemu. Waktu dirham yang hilang itu ketemu. Maka seluruh sorga bersorak-sorai. Artinya kalau ada satu orang bertobat, seluruh sorga bersorak-sorai. Itulah harga sebuah jiwa. Bahkan demi 1 jiwa, Tuhan telah mengutus putranya yang tunggal yang bernama Yesus
untuk mati di atas kayu salib. Untuk apa? Karena cinta dan kasihnya kepada kita, ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kemudian di dalam kitab Lukas pasal 15 diceritakan tentang anak yang hilang. Ada kisah seorang anak sulung dan anak bungsu. Bagaimana kemudian anak bungsu meninggalkan rumah bapaknya, dia hidup berfoya-foya, hidup di dalam dosa. Dan kemudian kandas di kandang babi. Tapi waktu anak ini pulang ke rumah bapaknya, maka ada pesta. Ada sorak-sorai yang luar biasa di sorga. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah apa yang ditulis di dalam kitab Lukas pasal 19 ayat yang ke-10, bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Biarlah sepanjang bulan Maret ini menjadi perenungan buat kita untuk membekali kita ke hari-hari yang depan. Bagaimana ketika kita ngalami atau ketemu atau ada di dalam daftar list nama kita jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Charles Spurgeon dia berkata begini, jika engkau tidak rindu orang lain diselamatkan, mungkin engkau belum sungguh-sungguh mengerti tentang keselamatan. Jadi kalau kita Bapak Ibu sekalian mengerti tentang yang namanya keselamatan, maka kita tidak akan pernah bisa untuk berdiam diri, untuk tidak menginjilin, untuk tidak mengajak, tidak membawa orang ini datang kepada Tuhan. Saya adalah orang ateis, orang yang tidak mengenal Tuhan. Setelah menikah 1 tahun bersama istri saya, Bapak Ibu sekalian, maka kemudian saya boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan karena ada seseorang dari keluarga yang mengajak datang ke persekutuan doa, ya. Kemudian di persekutuan doa itu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Dan kemudian hari itu saya on fire Bapak Ibu sekalian. Saya mengenal Tuhan, menerima Tuhan, dan saya nggak bisa diam untuk tidak mengabarkan tentang nama Yesus. Bahkan di tempat pekerjaan saya, di mana sebulan sekali itu ada yang namanya selamatan Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi di tempat kerja saya itu sebulan sekali mereka panggil semacam kiai begitu untuk mendoakan tempat bisnisnya. Tapi sejak saya percaya kepada Tuhan, saya bilang begini, sekarang jangan panggil kiai lagi, saya yang akan memimpin doa dan saya akan berdoa di dalam bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa mengerti apa yang saya doakan, dan waktu saya berdoa, kalau Bapak Ibu setuju katakan amin, ya kan? Dan kemudian saya berdoa secara singkat Bapak Ibu sekalian di depan para karyawan-karyawati ini, dan juga ada nasi kuning, ada nasi tumpengan. Saya bilang kuduskan makanan ini sehingga menyehatkan tubuh jasmani kami. Amin, ya kan? Saya berdoa biarlah karyawan-karyawati di sini semuanya sehat-sehat, baik-baik, dilepaskan dari kecelakaan. Amin, ya kan? Mereka senang sekali karena saya mendoakan mereka, dan saya tutup, saya berdoa di dalam nama Yesus, ya kan? Lama-lama ketahuan sama bosnya, ya kan? Ketahuan sama bosnya, dipanggil, saya dimarahin, ya kan? Kamu tidak boleh melakukan seperti ini, ya. Kamu jadi orang Kristen boleh, tapi nggak boleh fanatik, ya. Jadi kamu nggak boleh melakukan ini. Kamu harus ingat kita ini hidup di negara timur, ya. Dan kemudian sejak itu Bapak Ibu sekalian, ya, saya tidak boleh lagi melakukan hal itu. Maka dipanggillah kemudian kiai lagi untuk mendoakan mereka. Tapi itu nggak masalah buat saya. Yang penting saya sudah mengabarkan tentang nama Yesus.
Bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Satu kali waktu saya menjaga gudang, Bapak Ibu sekalian, ada truk membawa sabun cuci ya, zaman itu sabun cuci, saya lupa mereknya apa, itu semacam sabun colek dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah buruh-buruh itu menurunkan sabun bertruk-truk, Bapak Ibu sekalian, kami ngobrol sama para buruh di situ. Dan kemudian saya bicara tentang Yesus. Dan kemudian para buruh itu dia tanya begini dengan polosnya, "Oh Yesus, itu merek sabun yang mana lagi Pak?" Jadi ternyata mereka tidak kenal nama Yesus. Ya, mari kita lihat dalam kitab Lukas pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Lukas pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Nanti perhatikan di situ ada beberapa kali diulang kata bendahara. Kalau nggak salah hitung kurang lebih diulang selama sebanyak 8 kali. Ya, kita baca mulai ayat pertama bersama-sama dengan tempo yang perlahan-lahan dan suara yang keras. 2, 3. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya." Udah 2 kali disebut kata bendahara. Ayat yang kedua, 2, 3. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Ya, jadi bendahara ini dipecat, Bapak Ibu sekalian. Ayat 3. Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu." Ayat yang keempat, "Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah utangmu kepada tuanku?" Ayat yang ke-6. Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan." Ayat yang ke-7. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Berapakah utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul." 8. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Perhatikan sampai sini ya. Jadi tuan itu memuji siapa? Yang dipuji adalah bendahara yang tidak jujur, ya. Yang dipuji apanya? Ya, mari kita lanjutkan. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Perhatikan ini, yang dipuji karena tindakannya cerdik. Yang dipuji bukan ketidakjujurannya.
Yang dipuji adalah kecerdikannya. Nanti kita lihat kecerdikan yang seperti apa yang dipuji. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. 9. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Yang pertama, bahwa yang namanya cerdik dan licik itu berbeda. Ya, banyak anak Tuhan kemudian bingung antara cerdik dan licik. Tuhan pernah bilang begini, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Bukan licik, tapi cerdik. Jadi beda antara cerdik dan licik. Cerdik itu sumbernya daripada Tuhan. Licik itu sumbernya daripada iblis, daripada setan. Cerdik karena sumbernya daripada Tuhan, maka waktu menghadap Tuhan tidak ada rasa takut. Mengapa? Karena apa yang dilakukan tidak melanggar firman Tuhan. Itu namanya cerdik. Tapi licik karena sumbernya daripada iblis, setan, maka waktu ketemu Tuhan dia takut, dia akan bersembunyi. Itu namanya licik. Licik karena sumbernya dari setan, maka tujuannya untuk memuaskan ego, aku, diriku, dan saya. Orang dunia bilang begini, sekarang zamannya zaman gila. Kalau kamu gak ikut-ikutan gila, kamu gak akan kebagian. Itu namanya licik, bukan cerdik. Ya. Sampai di sini Bapak Ibu jangan sampai salah paham antara cerdik dan licik. Jadi yang dipuji oleh Tuhan adalah kecerdikan daripada bendahara itu. Kita lihat kecerdikan seperti apa yang dipuji oleh Tuhan. Nah, sebelum kita masuk di situ Bapak Ibu sekalian, kata bendahara, Tuhan itu mau bicara kepada setiap kita, mulai kepada murid-murid Tuhan, dan juga kepada semua orang, bahwa kita itu lahir ke bumi ini seperti yang ditulis oleh kitab Pengkhotbah, kita itu nggak bawa apa-apa. Dan kemudian kita pulang juga tidak membawa apa-apa. Datang ke dunia dengan telanjang, dan pulang menghadap kepada Tuhan juga dengan telanjang. Maka itu Mazmur pasal 24 ayat yang pertama, Mazmur Daud bilang begini, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kita yang ada di tempat ini malam hari ini, kita ini adalah bendaharanya Tuhan. Coba kasih tahu dulu kiri kananmu, bilang begini, kamu adalah bendaharanya Tuhan. Ya, ayo kasih tahu dulu kiri kananmu, kamu adalah bendaharanya Tuhan. Artinya apa? Kita hanya pengelola. Apa yang ada pada kita, entah itu keluarga, entah itu orang tua kita, entah itu anak-anak kita, entah itu harta benda, harta milik, entah itu talenta, kemampuan, dan kepintaran, semuanya adalah milik Tuhan. Roma pasal 11 ayat 36 dengan jelas berkata bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita menyadari akan hal ini, Bapak Ibu sekalian, maaf, kita tidak akan petentang-petenteng. Ya kan?
Maka itu kenapa tadi Pak Felix ya seorang jenderal Bapak Ibu sekalian dengan segala kerendahan hati nangis di depan kita. Karena beliau benar-benar menyadari bahwa segala pencapaian itu bukan karena kuat dan gagah. Amen. Dalam kitab Ulangan dikatakan begini. Kalau kamu kaya, kalau kamu diberkati oleh Tuhan, jangan sekali-kali kamu berkata karena kekuatan tangankulah, karena kehebatankulah aku bisa memperoleh semuanya ini. Ya, ingat bahwa kita adalah bendaharanya Tuhan, kita adalah pengelola yang dipercayakan oleh Tuhan. Apa itu? Harta benda, harta milik, keluarga, talenta, dan kemampuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena kita bendahara, maka ingat, kita satu saat pasti diaudit. Bersama saya ucapkan diaudit, 2, 3, diaudit. Kita harus mempertanggungjawabkannya. Apa yang sudah dipercayakan kepada kita itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka itu sebelum Tuhan mengaudit kita, ada baiknya alangkah bijaksananya kalau kita mulai mengaudit diri kita masing-masing. Amin. Sebab waktu Tuhan mengaudit kita, kalau kita sudah mengaudit diri kita sendiri, maka kita berani untuk diaudit oleh Tuhan. Mari kita lihat Lukas 16 ayat yang kedua. Lukas 16 ayat yang kedua. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang ku dengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola. Roma 14 ayat yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi Roma pasal 14 ayat 12 dengan jelas berkata, bahwa waktu audit itu terjadi itu tidak bisa diwakilkan. Jadi masing-masing harus memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Bahkan dalam kitab Matius pasal 12 ayat 36 dan 37 berkata begini. Matius pasal 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya. Jadi selain perbuatan kita yang diaudit, maka perkataan kita juga akan diaudit. Dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Karena temanya semangat membawa jiwa, maka apakah perbuatan kita, talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu dipakai membawa jiwa atau tidak? Perkataan kita dipakai untuk menyampaikan kabar baik atau kabar yang lainnya? Alkitab bilang, berbahagialah kalau engkau datang untuk membawakan kabar baik. Bapak Ibu sekalian, di hadapan Tuhan semua jiwa itu harganya sama. Seperti orang gila di Gerasa, ya itu sangat berharga di hadapan Tuhan.
Jadi ini kabar baik buat setiap kita, ya, bahwa Tuhan tidak memandang status, ya, tidak memandang status, bahkan statusnya pun seperti anak bungsu yang terhilang. Kalau dia datang kepada Tuhan, Tuhan itu tidak akan pernah menolaknya. Maka itu berkali-kali saya tegaskan bahwa di gereja ini adalah bukan kumpulan para malaikat, bukan kumpulan orang yang suci. Kalau ketemu di tempat ini orang-orang yang menjengkelkan, yang menyebalkan, itulah orang-orang yang dikirim Tuhan ke tempat ini agar mengalami Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan mencintai jiwa-jiwa itu. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang bicara tentang kecerdikan bendahara yang tidak jujur itu. Bendahara yang tidak jujur itu kecerdikannya yang dipuji oleh Tuhan karena dia mau dengan serius mempersiapkan masa depan dirinya, masa depan keluarganya, masa depan anak-anaknya yang cuman sementara di dunia ini. Yang mungkin cuman tinggal beberapa tahun. Tapi bendahara ini melakukan segala upaya dengan ketidakjujurannya. Dia bilang begini, mengemis aku malu, mencangkul aku nggak dapat. Jadi aku terpaksa melakukan ketidakjujuran ini. Jadi sekali lagi, yang dipuji bukan ketidakjujurannya. Yang dipuji adalah kecerdikannya mempersiapkan masa depan dirinya dan keluarganya yang cuman sementara di dunia ini. Kalau orang dunia, mereka dengan serius mempersiapkan masa depan yang cuman sementara dengan cara membeli polis asuransi New York Life kepada Pak David dan Ibu Aileen. Ya kan, saya termasuk adalah nasabahnya, mempersiapkan masa depannya supaya kalau saya mati, saya tidak ngerepotin jemaat. Ya, cari sumbangan sana sini, beli peti untuk funeral home dan lain sebagainya. Semuanya sudah ditanggung oleh New York Life, ya kan? Untuk masa depan yang sementara. Ingat Bapak Ibu sekalian, setelah kehidupan ini ada kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Kekal selama-lamanya itu berapa tahun? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun? Enggak. Kekal selama-lamanya bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, tapi selama-lamanya. Mari kita buka di dalam kitab Wahyu. Setelah itu saya akan selesai. Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai dengan 15. Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Tadi saya sudah singgung dari kitab Roma pasal 12 ayat 14. Setiap kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Dari Matius saya sudah singgung, perkataan kita juga harus dipertanggungjawabkan. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ingat Bapak Ibu sekalian, semua perbuatan kita kemarin, hari ini dan hari besok semuanya
ditulis dengan teliti, nggak ada satupun yang terlewatkan. Ya, ayat 13. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Waktu audit itu terjadi, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kita nggak bisa bilang begini, aduh sorry, salah, saya revisi ya, minta waktu. No, nggak ada. Tidak ada revisi. Maka itu Alkitab bilang kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. 7 kali orang benar itu jatuh, dia akan bangkit kembali. Kalau sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, darahnya itu lebih daripada cukup untuk menyucikan kita, untuk mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Pertanyaan, sehubungan dengan tema semangat membawa jiwa, apakah kita sudah memasukkan daftar di dalam daftar nama kita, keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan? Puji Tuhan kalau keluarga kita dan keluarga besar kita menjadi orang yang percaya. Yang kedua, apakah sahabat-sahabat, teman-teman kita di lingkaran kita sudah percaya kepada Tuhan atau belum? Yohanes 14 ayat yang ke-6 dengan jelas berkata bahwa hanyalah Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Keselamatan bukan karena hasil usaha kita, tapi karena anugerah di dalam Yesus. Saya ulangi, tadi saya sudah singgung Kisah Rasul 4 ayat 12 bahwa keselamatan tidak ada di dalam nama lain kecuali di dalam nama Yesus. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan setelah kemudian saya menjadi orang percaya, saya bersama dengan istri militan, kemudian masuk di dalam puasa raya 40 hari. Sering-sering kami juga pakai puasa Ester, yaitu 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Salah satunya yaitu mendoakan orang tua kami yang belum percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu Kisah Rasul 16 ayat 31 berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu sekalian, hari ini 100% keluarga besar dari sisi istri saya semuanya sudah menjadi orang yang percaya. Ya. Dan sebagian besar keluarga besar daripada saya juga menjadi orang yang percaya. Bahkan saya baru mendengar cucu keponakan saya yang sedang kuliah di Australia, yang mana jelas-jelas orang yang tidak percaya kepada Tuhan sekarang dilawat oleh Tuhan, percaya kepada Yesus dan terlibat di dalam pelayanan. Dan saya percaya melalui cucu ponakan saya ini yang ada di Australia, maka keluarga besar dari sisi saya pun cepat atau lambat pasti akan diselamatkan. Ingat Bapak Ibu sekalian, Nick Fujisik dari Australia,
Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ya, tapi kalau dia diaudit oleh Tuhan, ya, dengan apa yang ada padanya, dia pakai hidupnya, dia pakai kekuatannya, dia pakai semua sumber daya yang ada padanya, dia pakai perkataannya untuk menyampaikan kabar baik, maka saya percaya Tuhan akan bilang kepada Nick Vujicic, kamu lolos audit. Saya harap itu juga terjadi atas setiap jemaat BMC di tempat ini. Amin. Karena kita nggak tahan kalau lihat ada anggota keluarga kita belum diselamatkan. Kita nggak tahan kalau lihat bos kita, majikan kita, teman kita yang belum percaya kepada Tuhan. Mulai hari ini kita minta hikmat kepada Tuhan bagaimana kita bisa menyampaikan kabar baik dan keselamatan yang ada di dalam Yesus.